Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribunnews Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya Muhammad Rizal Fadil, klaster kedua ini juga ada tiga di antaranya adalah Aga Yani Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada kedelapan tersangka dalam waktu dekat ini. Dinas akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya uh, pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kluster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini uh, menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan maksud kami para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres-Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Uh, Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda.
Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Baris Krim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Baris Krim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Lima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, ya, Propam, itu dihitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam praktisi digital forensik, yang ketujuh ahli bahasa Indonesia, yang kedelapan ahli sosiologi hukum, yang kesembilan ahli psikologi massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasifik, ya, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Masa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah,
dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.